kembali lagi dengan Kakak Marini. Hari ini kita akan membahas tentang kandungan gizi dalam makanan, higienitas dan sanitasi pada pengolahan bahan pangan. Yang pertama ada pengertian gizi. Apa itu gizi? Gizi adalah zat makanan pokok yang diperlukan bagi pertumbuhan dan kesehatan tubuh. Gizi juga merupakan suatu susunan zat-zat yang baik yang dihasilkan oleh suatu makanan yang jika dikonsumsi menjadi suatu yang baik bagi tubuh kita dalam hal pertumbuhan maupun perkembangan sel-sel dalam tubuh manusia. Ada zat-zat gizi. Apa saja sih zat-zat gizi? Yang pertama ada namanya karbohidrat. Karbohidrat merupakan sumber energi yang utama bagi tubuh. Dihasilkan dari makanan pokok seperti nasi, jagung, ubi, kentang, dan lain-lain. Adik-adik bisa lihat di gambar ini ya. Karbohidrat memiliki fungsi selain sumber utama energi juga untuk membatasi asupan kalori yang masuk ke dalam tubuh, menjaga massa otot, menjaga kesehatan pencernaan, dan memberikan kekenyangan lebih lama. Yang kedua ada protein. Protein adalah bahan penting penunjang kehidupan yang terdiri dari unsur asam amino. Protein dapat diperoleh dari tumbuhan dan hewan. Dari tumbuhan disebut protein nabati. Ada tempe, adik-adik bisa lihat ini ya, ada tempe, ada tahu, ada buncis, dan lain-lain. Dan dari hewan disebut protein hewani. Adik-adik juga bisa lihat ya, ada daging, telur, ikan, udang. Yang ketiga ada lemak. Lemak yang berasal dari tumbuhan disebut lemak nabati, seperti kacang tanah, kemiri, alpukat. Sedangkan lemak yang berasal dari hewan disebut lemak hewani. Ada daging berlemak, susu, mentega. Yang keempat ada mineral. Mineral yang dibutuhkan dalam jumlah banyak yaitu ada natrium, kalsium, fosfor, dan lain-lain. Mineral yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit terdapat pada sayur-sayuran. Yang kelima ada vitamin. Vitamin biasanya ada pada buah-buahan dan sayur-sayuran. Adik-adik pasti suka ya buah-buahan dan sayur-sayuran. Vitamin yang larut dalam air, ada vitamin B dan vitamin C. Jadi tidak dapat disimpan oleh tubuh. Vitamin yang larut dalam lemak, yaitu vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Seseorang yang kekurangan vitamin dalam tubuh disebut avitaminosis. Jadi adik-adik harus memperbanyak makan buah dan sayur ya. Iya, kakak akan membahas tentang kekurangan dan kelebihan gizi. Seperti adik-adik bisa lihat di gambar ini ya, ada yang kurus sekali, ada yang gemuk sekali. Ini disebabkan karena malnutrisi atau gizi salah. Definisi gizi seperti kekurangan gizi ya, seperti adik-adik bisa lihat ini gambar yang kurus ini, anak yang kurus ini berdampak buruk dari kekurangan gizi pada tubuh. Bisa menyebabkan gangguan pada pertumbuhan, mudah lelah atau kekurangan tenaga dalam melakukan aktivitas, daya tahan tubuh lemah, dan juga dapat mempengaruhi perkembangan mental dan kemampuan berpikir. Ya, adik-adik bisa lihat ya dari timbangannya saja. Jadi untuk kebutuhan tubuhnya dia sangat kurang. Namun kalau kita juga kayak gizi lebih itu tidak boleh juga ya adik-adik.
Karena dampak buruk dari kelebihan gizi pada tubuh juga bisa menyebabkan obesitas atau kelebihan berat badan yang dapat menyebabkan berbagai penyakit antara lain seperti hipertensi atau tekanan darah tinggi, diabetes, jantung koroner, hati, dan kantung empedu. Sangat-sangat tidak baik ya adik-adik. Ini ya bisa dilihat dia sangat gemuk sekali. Maka dari itu dibentuklah dengan adanya gizi seimbang. Gizi seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, yaitu jenis kelamin, umur, dan status kesehatan. Ini ya adik-adik bisa lihat timbangannya juga antara makanan dan tubuh yang menerimanya, dia sesuai, artinya dia seimbang. Masuk ke tumpeng gizi. Pedoman gizi seimbang atau piramida makanan mengacu pada hasil kesepakatan Konferensi Pangan Sedunia yang digelar tahun 1992. Lalu setiap saran dalam tumpeng gizi seimbangan ini sudah disesuaikan dengan kebutuhan gizi setiap orang. Ini ya kakak akan menjelaskan sedikit tentang tumpeng gizi. Yang pertama itu harus konsumsi makanan beragam. Ini adik-adik bisa lihat ya, banyak sekali makanan beragam. Yang kedua, hidup bersih. Yang ketiga, aktivitas fisik. Yang keempat, memantau berat badan. Mengonsumsi makanan beragam ini harus beragam ya, harus banyak, seperti macam ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada lemaknya, ada mineralnya. Terus hidup bersih ini seperti sering mencuci tangan, membuang sampah, harus dengan hidup bersih. Aktivitas fisik ini bisa kita seperti olahraga ya, bisa jalan santai, bisa bersepeda, bisa lari, dan juga memantau berat badan. Jadi dengan adanya banyak makanan tadi, kita imbangi dengan hidup bersih, aktivitas fisik, maka pasti akan terpantau ya berat badannya kita. Kita akan masuk ke higienitas dan sanitasi pada pengolahan bahan makanan. Hygiene atau higienitas adalah upaya kesehatan dengan memelihara kebersihan dengan cara memelihara dan melindungi kebersihan lingkungan dari subjeknya, seperti mencuci tangan dengan air bersih dan sabun, mencuci piring, membuang makanan yang rusak untuk melindungi keutuhan makanan secara keseluruhan. Dan sanitasi adalah suatu upaya pencegahan atau bentuk tindakan pencegahan untuk membebaskan makanan dan minuman dari segala bahaya yang dapat mengganggu kesehatan, mulai dari sebelum makan itu diproduksi, selama dalam proses pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, penjualan, sampai saat dimana makanan atau minuman itu dikonsumsi oleh masyarakat seperti kita ya. Masuk ke prinsip hygiene dan sanitasi makanan. Ada 3 prinsip hygiene dan sanitasi makanan ya. Yang pertama, pemeliharaan bahan baku yang tepat. Jadi harus tepat ya. Bahan-bahan yang masih mentah akan diangkut dan disimpan terpisah, dan bahan baku lainnya dan bahan-bahan yang bukan bahan pangan. Yang kedua, penyimpanan bahan makanan. Kerusakan bahan makanan dapat terjadi karena tercemar bakteri, adanya enzim dalam makanan yang diperlukan dalam proses pematang, seperti pada buah-buahan, dan kerusakan seperti gesekan, tekanan,
benturan, dan lain-lain. Untuk mencegah terjadinya kerusakan dapat dikendalikan dengan pencegahan pencemaran bakteri. Yang ketiga, ada pengolahan makanan. Pengolahan makanan adalah proses pengubahan bentuk dari bahan mentah menjadi makanan yang siap santap. Dari sini sudah paham ya adik-adik? Itu saja yang kakak bisa jelaskan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.